Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Gina Naura Wahyuda Kusuma, Dea Putri Ananda, dan saya Elsa Teana, Fatima Karebalang, Messi Angelina Manglain Lembang. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang analisis fungsi sosial unsur kebudayaan ekonomi, teknologi, seni, dan religius. Yang pertama, pengertian kebudayaan. Kebudayaan adalah suatu sistem pengetahuan yang meliputi sistem ide gagasan yang terdapat di dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu bersifat abstrak. Kebudayaan bahari dipahami sebagai sistem-sistem ideasional atau kognitif atau mental, perilaku atau tindakan, dan karya atau sarana dan prasarana oleh masyarakat pendukungnya. Selanjutnya, unsur-unsur kebudayaan. Yang pertama, sistem ekonomi. Konsep sistem ekonomi termasuk sistem ekonomi kebaharian. Kebaharian dipahami sebagai saling keterkaitan antara subsistem produksi, distribusi, dan konsumsi dari satu sektor ekonomi dan keterkaitannya dengan pranata-pranata sosial budaya lokal yang dipengaruhi oleh kekuatan eksternal. Unsur kebudayaan universal adalah ekonomi atau mata pencarian atau aktivitas ekonomi suatu masyarakat menjadi fokus kajian penting etnografi. Sistem ekonomi pada masyarakat tradisional antara lain berburu dan meramu, beternak, bercocok tanam di ladang, menangkap ikan, dan bercocok tanam menetap dengan sistem irigasi. Mata pencarian tersebut merupakan jenis mata pencarian manusia yang paling tua dan dilakukan oleh sebagian besar masyarakat pada masa lampau, dan pada saat ini banyak masyarakat yang beralih ke mata pencarian lain. Kedua, sistem teknologi. Unsur kebudayaan universal adalah teknologi. Manusia berusaha untuk mempertahankan hidupnya, sehingga mereka akan selalu membuat peralatan atau benda-benda tersebut. Teknologi berfungsi untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Teknologi menyangkut cara-cara atau teknik memproduksi. Teknologi muncul dalam cara-cara manusia mengorganisasikan masyarakat, dalam cara-cara manusia mengekspresikan keindahan, atau dalam memproduksi hasil-hasil kesenian. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dea Putri Ananda. Yang ketiga yaitu sistem kesenian. Perhatian ahli antropologi mengenai seni bermula dari penelitian etnografi mengenai aktivitas kesenian suatu masyarakat tradisional. Deskripsi yang dikumpulkan dalam penelitian tersebut berisi mengenai benda atau artefak yang memuat unsur seni seperti patung, ukiran, dan hiasan. Berdasarkan jenisnya, seni rupa terdiri atas seni patung, seni relief, seni ukir, seni lukis, dan seni rias. Seni musik terdiri atas seni vokal dan instrumental, sedangkan seni sastra terdiri atas prosa dan puisi. Selain itu, terdapat seni gerak dan seni tari, yakni seni yang dapat ditangkap melalui indera pendengaran maupun penglihatan. Sedangkan seni modern adalah film, lagu, dan koreografi. Terdapat kajian visual kultur, yakni analisis kebudayaan yang khusus mengkaji seni film dan foto. Dua media seni tersebut berusaha menampilkan kehidupan manusia beserta kebudayaannya dari sisi visual berupa film dokumenter atau karya-karya foto. Yang keempat yaitu sistem religi.
Kajian antropologi dalam memahami unsur religi sebagai kebudayaan manusia tidak dapat dipisahkan dari religious emotion atau emosi keagamaan. Emosi keagamaan adalah perasaan dalam diri manusia yang mendorongnya melakukan tindakan-tindakan yang bersifat religius. Secara evolusionistik, religi manusia juga berkembang dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang kompleks. Misalnya kepercayaan menyembah pada suatu kekuatan gaib di luar diri manusia, berupa gunung, angin, hutan, dan laut. Kepercayaan tersebut berkembang pada tingkat yang lebih tinggi, yakni kepercayaan kepada satu dewa saja atau monoteis, dan lahirnya konsepsi agama wahyu seperti Islam, Hindu, Buddha, dan Kristen. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fatima Karebalang. Contoh kasus fungsi sosial unsur sistem ekonomi, yaitu kemiskinan. Masyarakat nelayan belum menunjukkan kemajuan yang berarti dibandingkan kelompok masyarakat lainnya. Persoalan sosial paling dominan dihadapi di wilayah pesisir, justru masalah kemiskinan nelayan. Meski data akurat mengenai jumlah penduduk miskin di wilayah pesisir ini belum tersedia, data dari hasil-hasil penelitian yang ada menunjukkan adanya insiden poverty di beberapa pesisir. Hasil studi Cormap tahun 1997 atau 1998 di 10 provinsi di Indonesia menunjukkan rata-rata pendapatan rumah tangga nelayan berkisar antara 82.500 per bulan sampai 225.000 per bulan. Kalau dikonversi ke pendapatan per kapita, angka tersebut rata-rata setara dengan 20.625 sampai 56.250 rupiah per kapita per bulan. Angka tersebut masih di bawah upah minimum regional yang ditetapkan pemerintah pada tahun yang sama. Hal ini perlu menjadi perhatian mengingat ada keterkaitan erat antara kemiskinan dan pengelolaan wilayah pesisir. Pendapatan mereka dari kegiatan pengeboman dan penangkapan ikan karang dengan sianid masih jauh lebih besar pendapatan mereka sebagai nelayan. Sebagai contoh, pendapatan dari penjualan ikan karang berkisar antara 500.000 sampai 700.000 per bulan. Dengan besarnya perbedaan pendapatan tersebut, di atas sulit untuk mengatasi masalah kerusakan ekosistem pesisir tanpa memecahkan masalah kemiskinan yang terjadi di wilayah pesisir itu sendiri. 2. Contoh kasus fungsi sosial unsur sistem teknologi. Salah satu pembeda antara kebudayaan masyarakat maritim dan darat yang sekaligus menjadi keunikan yang mencolok ialah kompleksitatisme atau bentuk dan variasi teknologi digunakan. Kompleksitas, tipe, dan variasi teknologi kebaharian tersebut menunjukkan perbedaan dari daerah suku bangsa ke daerah suku bangsa lainnya di dunia. Berbagai faktor yang menyumbang kepada diversitas dan variasi tipe teknologi kebaharian ialah faktor kreativitas dan inovatif lokal, sifat proses difusi unsur-unsur teknologi kebaharian yang cepat, dan sikap keterbukaan masyarakat maritim merespon perubahan dari luar. Berbagai tipe perahu tradisional milik kelompok suku bangsa di Indonesia, perahu Fatorani, Makassar, Lambo, Pinisi, Bagang, Lambo di Buton, Janggolan, perahu jaring di Madura, Mayang, Jukung, Nade di Sumatera. Teknologi penangkapan ikan di Indonesia ada 5 kategori, yaitu net, pancing, bubu, alat tusuk atau tombak, dan panah, dan teknik lainnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nisi. Yang ketiga yaitu contoh kasus fungsi sosial unsur sistem kesenian. Kebudayaan maritim juga tidak luput dari unsur kesenian, terutama seni-seni arsitektur atau konstruksi, kapal atau perahu dan layar, ukir dan gambar dengan motif-motif dan warna cat, lagu dan musik, perahu-perahu Jawa dan Bali, India dan
Cina banyak dicirikan dengan ukiran gambar binatang dengan kombinasi warna cat. Ukiran dan gambar tersebut selain berfungsi seni juga memuat makna akan gagasan dunia dan keyakinan religio. Yang keempat yaitu contoh kasus fungsi sosial unsur sistem religius. Pada esensinya, unsur religi dari suatu kebudayaan berfungsi untuk pemenuhan kebutuhan manusia akan hubungan atau persatuannya dengan Tuhan Yang Maha Kuasa, pencipta alam semesta dan segala isinya. Kebanyakan nelayan Bugis, Bajo, Makassar, dan Madura yang beragama Islam sangat percaya pada kekuasaan Allah dan takdirnya. Sedikit banyaknya hasil yang diperoleh senantiasa dikembalikan pada ketentuan takdir. Rintangan arus dan ombak dalamnya laut, berbahaya dan angkarnya tempat yang kaya sumber dayanya, dan ancaman raksasa laut, semuanya dihadapi dan dilawan atau dihindari dengan keyakinan religius dan praktik ritual. Demikian saya kembalikan kepada moderator. Sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.